Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santri Kota, jumpa lagi bersama saya di channel Santri Kota, channel kebanggaan Santri Nusantara. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai masalah normalisasi atau naturalisasi. Perdebatan ini sebenarnya bagus di ruang publik ya, selama kita tidak nyinyir, tidak asal ngomong, tetapi melalui pendekatan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Apakah harus naturalisasi, apakah harus normalisasi? Oke, soal definisi itu sudah selesai. Saya pikir semua orang sudah tahu apa bedanya antara normalisasi dengan naturalisasi. Tetapi saya ingin menyampaikan di ruang virtual ini bahwa apapun namanya, mau normalisasi, mau naturalisasi, sebenarnya niatnya pemerintah DKI Jakarta itu adalah untuk limaslahatil ummah, untuk kemaslahatan warga DKI. Di mana kita tahu bahwa problem DKI yang paling besar itu ada dua, problem kemacetan dan problem penanganan banjir. Soal kemacetan mungkin sudah banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pemerintah dari zaman ke zaman, dari gubernur sampai gubernur saat ini ya. Mungkin sampai gubernur yang akan datang akan mengupayakan bagaimana membangun transportasi massal di Jakarta sehingga mengurangi tingkat kemacetan ibu kota. Kita akan fokus kepada persoalan banjir, di mana setiap gubernur selalu memiliki cara tersendiri untuk menyusun strategi bagaimana warga DKI selamat dari banjir. Kalau kita cross check dari teks-teks yang ada di dalam literatur kitab suci menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita menjaga lingkungan sekitar kita. Penting bagi kita untuk menciptakan suasana lingkungan yang betul-betul memberikan kenyamanan bagi para penduduknya. Misalnya Al-Quran telah mengungkapkan fakta-fakta bahwa zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan ya, disebabkan ulah tangan manusia. Artinya apa? Kerusakan di daratan, kerusakan ekosistem di laut itu disebabkan ulah tangan kita manusia. Kita sebagai warga DKI, kita sebagai warga Indonesia harus sadar kenapa di Jakarta banjir. Oke, satu, kita tanam rumah di bantaran sungai. Kita tidak menyalahkan mereka ya, karena mungkin mereka punya persoalan ekonomi atau sangat kompleks lah persoalan mereka. Tetapi bagaimana kemudian kawan-kawan kita, teman-teman kita yang hari ini masih tinggal di bantaran sungai, dan itu zona yang sebenarnya tidak bagus buat mereka, karena kalau banjir kasihan juga mereka. Maka masyarakat yang ada di bantaran sungai, kalau ada normalisasi dengan cara membebaskan lahan mereka, maka mereka harus legowo, harus mengikuti apa yang menjadi aturan pemerintah. Dan pemerintah juga harus tahu diri dong, artinya pemerintah menyiapkan dulu rusunnya. Dan fakta hari ini di Jakarta memang sudah disiapkan semuanya, disiapkan rusun. Kemudian masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, yang tinggal di wilayah sangat tidak layak huni, kemudian dia diarahkan untuk pindah ke rusun. Memang tidak semudah itu, karena menyadarkan masyarakat yang awam itu butuh keterampilan tersendiri, butuh keahlian pemerintah bagaimana merayu agar masyarakat yang tinggal di sana itu mau pindah tempat, kira-kira begitu. Karena setelah tempat disiapkan ya kan, biasanya mereka mokong, tidak mau. Nah, maka dari itu, yang pertama urusan rumah-rumah yang berada di bantaran sungai tidak mau ya harus digusur dan harus siap-siap pindah ke rusun. Kemudian yang kedua berkaitan dengan jargon ya. Umat Islam itu kan punya jargon, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan bagian daripada iman. Tetapi faktanya ya, di beberapa vlog teman-teman saya cek di YouTube itu ada masyarakat yang masih nakal buang sampah sembarangan ke sungai. Dia menghindari CCTV, dia sudah tahu di mana ada CCTV, di mana tempat itu aman untuk mereka sembarangan buang sampah. Itu masih terjadi. Artinya apa? Kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan itu masih sangat minim. Dan ini penting untuk melakukan sosialisasi. Terus istiqomah pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian masyarakat juga harus dikenakan sanksi tegas ya. Siapapun yang membuang sampah sembarangan harus dikasih tindakan tegas. Jangan ragu-ragu lagi, karena saatnya hari ini kita membangun. Kalau kita amati, pemerintah atau Pemprov DKI Jakarta lagi serius ya bekerja sama dengan pemerintah pusat melakukan normalisasi Kali Ciliwung. Beberapa tempat, beberapa
spot yang sebentar lagi atau mungkin ke depan akan melakukan penggusuran dan akan dibangun bantaran Ciliwung, pelebaran Sungai Ciliwung agar banjir tidak lagi menggenangi ibu kota. Dan yang paling penting memang kesadaran kita semua sebagai masyarakat luas di Jakarta ataupun sekitar, karena banjir di Jakarta itu juga disumbang oleh Bogor, Depok atau kota-kota di sekitar Jakarta. Kesadaran kita sebagai masyarakat ini harus terus ditumbuhkan betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Islam atau dalam hal ini Al-Quran menekankan kepada kita wala tufsidu fil ardi ba'da islihha, jangan berbuat kerusakan di bumi setelah mengalami perbaikan-perbaikan. Artinya apa? Bumi ini pernah dirusak. Allah mengutus sebelum Adam itu seorang khalifah yang diperintahkan untuk mengelola bumi, tapi faktanya melakukan kerusakan di bumi. Akhirnya Allah membinasakan mereka dan Allah menggantikannya dengan Adam. Adam dipasrahin, Adam dan anak cucunya dipasrahin untuk menjadi khalifah, menjadi pengelola bumi yang baik. Jadi menjadi khalifah itu bukan hanya menjadi seorang raja, tetapi menjadi khalifah bagi diri dan lingkungan itu juga bagian daripada khalifah. Kita diamanatkan menjaga ruang lingkup RT, ya kita sudah menjadi khalifah. Kita diperintahkan untuk menjaga agar tidak membuang sampah sembarangan ke sungai, kita sudah menjadi khalifah. Maka definisi khalifah itu sangatlah luas dan sangatlah beragam tergantung dengan profesi kita. Kalau profesi kita menjadi guru, marilah kita didik agar anak didik kita pandai atau bisa menjaga lingkungan dengan baik. Kalau tugas kita, amanah kita menjadi seorang pedagang, maka jangan sampai membuang sampah sembarangan ke bantaran sungai sehingga terjadilah penyumbatan yang menyebabkan banjir di mana-mana. Oke, mungkin ini saja kritik dan masukan saya. Mudah-mudahan Jakarta segera bebas, terutama hari ini cuaca tidak menentu ya, kadang-kadang hujan terus, kadang-kadang kering. Maka dari itu kita sebagai warga DKI khususnya dan warga Indonesia umumnya, mari kita kembali kepada kitab suci kita, bahwa agama mengajarkan kepada kita agar kita menjaga dan mencintai lingkungan kita. Kita manfaatkan lingkungan yang ada, kita manfaatkan sumber daya alam yang ada sebaik mungkin, sehingga kita menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang digambarkan dalam Al-Quran sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Next video saya mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.